Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, kakak kelas 8. Terakhir kemarin kita bahas masalah relasi gitu ya. Untuk kali ini kita akan bahas relasi yang khusus gitu kan ya, atau kita sebut sebagai fungsi. Oke, yang terlihat di layar gitu kan ya, ada tiga diagram panah di sana, yang masing-masing punya karakteristik panah tertentu gitu kan ya. Oke, himpunan yang pertama, himpunan A gitu kan ya, itu adalah kumpulan nama orang ya. Yang pertama ini ada 3 nama orang di himpunan A. Kemudian di bagian diagram panah yang kedua dan ketiga ada 3 nama orang gitu kan ya. Untuk yang pertama, himpunan B, anggotanya mewakili nama makanan gitu kan ya. Kemudian diagram panah yang kedua mewakili ini 3501 ya, 3502 dan seterusnya, ini mewakili nomor induk siswa. Dan yang ketiga, diagram panah yang ketiga mewakili A0, AB dan B, ini adalah golongan darah gitu kan ya. Oke, kalau dicermati, yang pertama ini, maka relasi yang mungkin adalah salah satunya kemarin sempat kita bahas ya. Kalau kemarin yang di video sebelumnya adalah olahraga favorit, kalau ini adalah makanan favorit gitu kan ya. Nah, di sana Rudi nyabang 3. Jadi maksudnya ya Rudi nyabang ke soto, Rudi panahnya ke bakso, dan Rudi ke siomay. Maksudnya adalah Rudi makanan favoritnya atau kesukaannya ada 3, nyabang 3 gitu kan ya. Nyabang 3. Budi 1 dan Andi 1. Bisa kemungkinan seperti itu, bisa jadi gitu kan ya. Kalau relasinya adalah makanan favorit. Yang diagram panah yang kedua ini relasinya adalah nomor induk siswa, atau saya tuliskan NIS gitu ya, nomor induk siswa. Nah, kalau ini, jadi kalau yang di diagram panah yang kedua, dia pasti tepat satu pasangan gitu kan ya. Dan diagram panah dan himpunan A dan himpunan B semuanya terwakili gitu ya, semuanya ada relasinya, semua ada hubungannya. Kalau dicermati yang di himpunan yang di diagram panah yang pertama ini ada rawon yang tidak punya relasi gitu ya dengan himpunan A. Sedangkan NIS ini ada semua, himpunan A dan himpunan B. Dan nggak mungkin nyabang, nggak mungkin Budi NIS double gitu kan ya saat sekolah, misalkan di jenjang SMP. Oke, lanjut ke diagram panah yang ketiga. Ini relasinya adalah golongan darah, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau golongan darah bisa jadi antar orang itu bisa jadi ada yang sama. Hanya saja seseorang tidak mungkin mempunyai golongan darah yang double. Andi nggak mungkin punya golongan darah A maupun AB gitu kan ya, nggak mungkin jadi satu. Kebetulan di sini semua orang atau himpunan A-nya yang kumpulan nama orang pasti punya golongan darah gitu kan ya, dan pasti satu. Hanya saja mungkin kalau saya list cuma 4 orang ini ada golongan darah yang tidak dimiliki oleh ke-4 orang tersebut ya. Kebetulan yang terdiri di sini adalah golongan O. Nah, tugas yang kemarin saya suruh minta yang tugas nomor 2 ya, untuk menuliskan relasi yang tepat satu ya, tepat satu dan hanya satu pasangan gitu kan ya. Nah, contohnya adalah ya betul sekali ya, NIS ini dan golongan darah. Ya, perlu diingat-ingat kalau yang pertama ini adalah relasi secara umum gitu kan ya. Ini relasi juga. Jadi yang pertama ini termasuk relasi. Yang kedua pun juga relasi. Yang ketiga, diagram panah yang ketiga pun juga relasi gitu kan ya. Nah, yang kedua, yang ketiga ini kita sebut sebagai relasi khusus. Kenapa relasi khusus? Karena pasangannya tepat satu. Tepat satu dan hanya satu. Ya, dan semua domain ya, semua domain berpasangan. Domain masih ingat kan ya, domain daerah asal kan ya. Kalau
kalau mengikuti diagram panah ini, arahnya panah ke kanan berarti domainnya adalah yang himpunan A. Domainnya himpunan A, sebelah sini domainnya juga himpunan A. Domainnya pasti semua punya pasangan. Nggak mungkin seseorang nggak punya golongan darah. Ya, seterusnya. Nah, kalau seperti ini, maka kita sebut relasi khusus, atau dengan kata lain, relasi khusus ini kita sebut dengan fungsi. Jadi ingat ya, jadi fungsi itu pasti relasi, ya. Fungsi itu pasti relasi, sedangkan kebalikannya relasi belum tentu fungsi, gitu ya. Relasi belum tentu fungsi. Jangan terbalik ya, fungsi itu pasti relasi, relasi belum tentu fungsi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kali ini ya, yang kita bahas pada video kali ini adalah masalah fungsi. Tentunya kalau kaitannya dengan matematika, kita bahas fungsinya yang berkaitan dengan bilangan ya. 3 diagram panah ini menggambarkan saja bagaimana fungsi terjadi. Oke, baik, saya ke berikutnya. Saya bahas masalah fungsi. Ya, fungsi di sini disimbolkan fx. Oke, fx, fx, fungsi fx. Nah, kenapa kaitannya sama x gitu ya? Karena apabila fungsi ini kita nyatakan dalam diagram Cartesius gitu ya, salah satunya ada sumbu x, ya, ada sumbu x-nya. Itu nanti akan menjadi daerah asal yang kita bahas setelah ini. Oke, misalkan saya contohkan fungsi yang pertama pada bilangan seperti ini. Ini domainnya, berisi bilangan 0, 1, 2, 3 misalkan. Kemudian di sebelah sini himpunan B. Isinya misalkan min 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diketahui dari dua himpunan ini ada sebuah relasi, ya. Relasinya khusus, saya tuliskan di sini fx. Fx relasinya khusus, apa fungsi tadi kan ya. Ya, fungsinya atau relasinya adalah x ditambah 1, misalnya kayak gini. Ini fungsinya x ditambah 1. Ini maksudnya apa? Jadi ketika nilai x diganti yang di sebelah sini, maka nilai x yang di sebelah sini juga ikut berubah. Nah, sebagai contoh, yang dimaksud x di sini adalah nilai dari domainnya. Domainnya apa? Kebetulan di soal ini domainnya adalah 0, 1, 2, 3. Sehingga kalau dicari nilainya, nilai fungsinya, kita ganti x-nya dengan 0, maka diperoleh 0 ditambah 1. Ini kita ingatkan ya, fx-nya di soal adalah x ditambah 1, maka f0-nya adalah 0 tambah 1, tentu hasilnya sama dengan 1. F1, x-nya kita ganti 1. 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Dan seterusnya, F2, x-nya kita ganti 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan terakhir, F3, x-nya kita ganti 3. 3 tambah 1, maka diperoleh 4. Nah, ini maksudnya apa ya? Ketika x-nya 0, maka diperoleh nilai fungsinya adalah 1. Maka panahnya 0 ini ngarah ke 1. Oke, nah. F2, maaf, F1 ya, diperoleh 2, maka panahnya ngalah ke 2. F2 diperoleh 3, panahnya ngalah ke 3, dan terakhir F3 panahnya ke 4. Oke, bisa dicek kan ya. Fungsi sifatnya semua domain pasti punya pasangan, dan pasangannya pasti tepat 1. Saya contohkan ini di bilangan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan ini dengan garis lurus kan ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan garis lurus, maka kita peroleh seperti ini. Sini sumbu x, sumbu y, nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Dan kalau membuat di diagram Cartesius, pastikan
skalanya sama ya. Jadi setiap loncat 1 ini mewakili 1 dan seterusnya. Saya akan menggunakan buku kotak-kotak, memang lebih mudah. Kemudian nilai-nilainya ada min 1, 1, lanjut 2, 3, 4. Nah, 0 di sana pasangannya dengan 1, maka 0,1 kalau dituliskan di koordinat. 1 di sana dengan 2, maka 1,2. 2,3 kalau di koordinat. Dan terakhir 3,4 gitu ya. Kalau dituliskan dalam diagram Kartesius. Nah, kalau di gambar dihubungkan titik-titiknya akan membentuk garis lurus ya. Ini yang akan kita bahas nanti di bab selanjutnya ya. Bab keempat kita akan bahas garis lurus atau kita kenal istilahnya adalah fungsi yang linier gitu ya. Itu akan kita bahas nanti ya. Kita bahas pertama ini adalah fungsi dulu. Oke, itu masalah fungsi. Kita tentukan nilai fungsinya ya. Oke, saya contohkan satu lagi. Misalkan diketahui fx-nya sama dengan misalkan 2x kuadrat kayak gini misalkan. 2x kuadrat ya. Diketahui himpunan A di sana nilainya ada min 1, 0, 1, 2 misalkan. Maka nilai fx-nya adalah ya, ini himpunan A atau domainnya. Nah, untuk mencari diagram panahnya ini, maka kita tentukan dulu ini, nilai fungsinya gitu kan ya. Kita ganti f-nya dengan min 1. Maka diperoleh karena fx-nya 2x kuadrat, maka ketika x-nya diganti min 1 diperoleh 2 dikalikan min 1 yang dikuadratkan. Maka kita peroleh 2 kali min 1 kuadrat, hasilnya adalah min 1 kali min 1 kan ya. Kita peroleh 1, maka hasilnya adalah 2. F0, x-nya kita ganti 0, 2 dikalikan 0 kuadrat. 2 kali 0 sama dengan 0. Berikutnya F1, maka 1 dikalikan 0 kuadrat. F1, maka 1 dikalikan 2 dikalikan 1 kuadrat, kita peroleh 2 kali 1 sama dengan 2. Dan terakhir F2, maka kita peroleh 2 dikalikan 2 kuadrat. Kita peroleh nilainya adalah 8 kan ya. 2 kuadrat 4, 2 kali 4, 8. Maka pasangannya min 1 adalah di sini peroleh 2. Untuk 0 kita peroleh 0. Untuk 1 kita peroleh pasangannya 2, dan 2 pasangannya kita peroleh sama dengan 8. Ya. Ini kita tuliskan, sajikan dalam diagram panah ya. Kita sajikan dalam diagram panah. Tidak untuk kemungkinan disajikan dalam cara yang lain. Ini andai kata disajikan lewat Kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Andai kata disajikan dengan pasangan berurutan, tuliskan kayak gini kan ya. Min 1 berpasangan dengan 2 kayak gini. 0 berpasangan dengan 0, 1 dengan 2, dan 2 dengan 8. Maka tuliskan 2,8 dengan tanda kurung dan kurung murawalnya gitu kan ya. Itu menentukan nilai fungsinya. Nah, sebagai bahan latihan mengenai kita menentukan nilai fungsi, ada di modulnya. Oke. Di modulnya dicek ya, yang di tas 1. Oke, tas 1. Oke, karena bahasanya ini masih fungsi awal gitu ya, kita belum lanjut ke selanjutnya. Tas 1 ini nanti silahkan dicoba yang bagian A
nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Seperti biasa nanti silahkan jawabannya difoto, kemudian di-upload di Sisau. Oke. Kalau ada pertanyaan juga silahkan sampaikan di forum YouTube-nya, di kolom komentar YouTube-nya, gitu kan ya. Oke, itu mengenai cara kita untuk menentukan fungsi ya. Teman selanjutnya kita akan bahas fungsi lebih jauh lagi. Saya cukupkan, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.